صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi hadati ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang insyaallah mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'an salam terlimpah curahkan kepada junjungan kita kasihnya Allah Subhanahu wa taala Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua seluruh umatnya kelak bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum memasuki waktu Jumat berjamaah, ada beberapa maklumat yang perlu disampaikan kaitannya dengan Masjid Darul Ulum Universitas Pamulang. Yang pertama yakni terkait dengan keuangan Masjid Darul Ulum, bahwa infak tromol pada Jumat minggu lalu 23 Oktober 2020 sebesar Rp622.000. Saldo infak per hari ini 30 Oktober 2020 sejumlah Rp8.845.500. Selanjutnya petugas Jumat pada siang hari ini yang bertindak sebagai khatib sekaligus imam, yaitu Bapak Dr. Muhammad Wildan SSMA. Muazzin akan dipimpin oleh Ustadz Ahmad Syafi'i. Selanjutnya kami menghimbau kepada seluruh jemaah salat Jumat Masjid Darul Ulum Universitas Pamulang untuk bisa mengisi shaf yang depan terlebih dahulu dan mengisi shaf yang sudah ditentukan atau dibuat oleh pengurus Masjid Darul Ulum. Kemudian kami juga menghimbau kepada seluruh jemaah sholat Jumat untuk menonaktifkan atau mensilent alat komunikasinya agar tidak mengganggu jalannya ibadah sholat Jumat kita pada siang hari ini. Dan kami juga memohon kepada seluruh jemaah untuk tidak ada yang berbicara di saat khatib sedang menyampaikan khutbahnya. Kemudian kami juga mengharapkan kepada seluruh jamaah Masjid Darul Ulum Universitas Pamulang untuk bisa menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, tidak bersalaman, senantiasa menjaga kebersihan diri kita masing-masing.
Semoga dengan ikhtiar ini Allah jauhkan kita dari wabah COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, kami pengurus Masjid Darul Ulum memiliki program rutin, salah satunya yaitu ada Jumat Berkah, di mana di sebelah utara, pintu utara Masjid Darul Ulum itu sudah tersedia stand. Ada sedikit makan siang untuk seluruh jamaah yang ingin makan siang secara gratis. Nah, kita menyediakan untuk seluruh jamaah sekalian. Bagi jamaah yang punya rezeki lebih atau ingin menyisihkan sedikit rezekinya untuk berjalannya program kami, dipersilakan. Ada di sebelah utara Masjid Darul Ulum Universitas Mamulang. Kami juga memiliki program yaitu infak otomatis, di mana melalui rekening para jamaah sekalian. Bagi jamaah yang ingin bergabung dengan infak otomatis ini bisa menghubungi kami pengurus Masjid Darul Ulum Universitas Pamulang. Jadi sistemnya nanti akan otomatis terpotong dari rekening jamaah sekalian, entah itu 5.000, 10.000, atau mungkin 10% dari gaji yang jamaah sekalian miliki. Selanjutnya, marilah sama-sama kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Ketua Yayasan Sasmita Jaya Group serta seluruh keluarga besarnya, Rektor Universitas Pamulang serta seluruh keluarga besarnya, dan seluruh jajaran kabinetnya, para dekan, kaprodi, dosen, dan mahasiswa, serta kita semua yang hadir di tempat ini pada siang hari ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua senantiasa Allah berikan kesehatan, semoga Allah senantiasa berikan kita rezeki yang berkah, semoga Allah ijabah seluruh yang kita inginkan, seluruh yang kita hajatkan. Biqabulil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin. Al-Fatihah. Selanjutnya sekali lagi kita khususkan untuk negeri kita tercinta, yang dimana saat ini masih dilanda oleh wabah COVID-19. Kita sama-sama bacakan Fatihah yang ikhlas. Semoga negeri kita tercinta Indonesia Allah jaga dari segala macam bahaya, dari segala macam musibah, terutama wabah COVID-19 yang sedang melanda ini. Segera Allah angkat dari Indonesia, segera Allah angkat dari muka bumi ini, dan semoga kita semua terhindar dari wabah COVID-19 ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu Jumat atau zuhur pada siang hari ini yaitu pukul 11:40. Bagi jemaah yang terbiasa melaksanakan salat sunnah qabliyah, dipersilakan untuk melaksanakannya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzil,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amilun fasawfa ta'lamun. Az-Zumar 49. Amma ba'du fa ya ibadallah usi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah haqqa tuqatih la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia. Yang pertama, melalui kesempatan yang penuh keberkahan ini, kita memanjatkan rasa serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita diringankan langkah kaki kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan salah satu kewajibannya, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Selanjutnya, salawat teriring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana atas keteladanan beliaulah kita dapat menikmati betapa indahnya kebersamaan itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia. Sekiranya khutbah yang sangat singkat ini diberi judul, maka judulnya adalah Maju Bersama Melalui Kedudukan Masing-masing. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia. Pada tanggal 28 dan 29 Oktober 2020 menjadi momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia dan bahkan umat Islam secara mengglobal. Apa yang terjadi pada 2 hari tersebut? Yang pertama, bangsa Indonesia terutama pemudanya memperingati yang namanya Sumpah Pemuda yang dilaksanakan pada tahun 1928, beberapa tahun yang lalu. Kemudian kemarin pada tanggal 29 Oktober atau tepatnya 12 Rabiul Awal, kita memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pertanyaan yang muncul di benak kita adalah, apa hikmah, apa pelajaran yang dapat kita petik dari 2 fenomena tersebut? Paling tidak yang perlu kita cermati adalah bahwa kalau kita mencermati ayat Al-Quran Az-Zumar ayat 39, Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, kata Allah, ya qaumi, wahai kaumku, i'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamun. Katakanlah kepada kaummu, wahai Muhammad, kerjakanlah ala makanatikum, sesuai dengan posisi, sesuai dengan tugas, sesuai dengan jabatan kita masing-masing. Ala makanatikum inni amil, sesungguhnya aku telah melakukan hal demikian. Fasawfa ta'lamun, maka kelak engkau akan mengetahui hasilnya. Pemuda itu menjadi harapan bangsa. Apa yang dilakukan oleh pemuda-pemuda terdahulu itu menjadi contoh, menjadi keteladanan buat kita. Apa yang sudah dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ratusan abad yang lalu itu menjadi momentum, menjadi pelajaran buat kita. Berbicara Sumpah Pemuda tidak bisa terlepas dari 3 sumpah yang dilakukan oleh pemuda saat itu. Yang pertama, mengakui bahwa bertanah air satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan yang terakhir adalah berbahasa satu bahasa Indonesia. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia. Kalau kita memflashback ke sejarah, bahwa pada tahun 1988 ada namanya Sumpah Mahasiswa. Artinya coba mengelaborasikan Sumpah Pemuda yang belum jelas dilaksanakan oleh pemuda hingga saat ini. Akhirnya keluarlah Sumpah Pemuda, keluarlah Sumpah Mahasiswa pada tahun 1988. Di antaranya yang berbunyi untuk mengadaptasikan Sumpah Pemuda pada saat itu. Yang pertama, yang paling kerap kita ingat adalah bahwa berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia. Apa yang dilakukan oleh pemuda saat itu sebetulnya kita diantisipasi
bahwa jangan sampai menimbulkan kebohongan-kebohongan di tengah masyarakat kita. Apa yang terjadi saat ini dengan menyebarnya virus yang namanya viralnya virus hoax, itu telah diantisipasi sejak tahun 1988 yang disepakati saat itu di Universitas Gadjah Mada. Oleh karenanya menjadi keteladanan buat kita, bagi mahasiswa, bagi pemuda yang saat ini sudah menjadi tua, sudah bersumpah pada masa lalu memberikan keteladanan yang sangat baik bahwa berbahasa satu dengan tanpa kebohongan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, bukankah dengan kebohongan ini kalau kita transferkan ke dalam keteladanan yang diikuti oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada 4 karakter, 4 yang wajib diketahui oleh kita pada keteladanan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah bahwa harus bersifat siddiq. Nabi Muhammad harus berperilaku jujur, harus berakhlak yang mulia. Artinya sumpah pemuda, sumpah mahasiswa, dan apa yang sudah diteladankan oleh Rasulullah SAW sebetulnya sejatinya adalah selaras dengan apa yang sudah diikrarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan berkata kejujuran, insya Allah keberkahan dan kenikmatan yang ada di dunia ini akan tetap kita laksanakan, akan tetap kita memperolehnya. Masyarul muslimin jemaah sidang salat Jumat yang berbahagia, kalau kita mencermati kata demi kata yang terdapat di dalam sumpah pemuda, yang terdapat di dalam sumpah mahasiswa, sebetulnya khatib teringat apa yang tertulis di dalam Al-Hajj ayat 77 yang menyatakan bahwa bekerja keras itulah merupakan suatu tumpuan harapan untuk mencapai suatu kesuksesan dalam hidup ini. Apa yang dimaksud dalam kalau kita integrasikan di dalam ayat Al-Quran? Mari kita buka surat Al-Hajj ayat 77. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, urka'u wasjudu. Kita diminta untuk ruku, kita diminta untuk sujud, dan kita diminta untuk beribadah kepada Tuhanmu. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Kata kuncinya adalah waf'alul khaira. Artinya kita diminta oleh Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Berprestasi itu termasuk perbuatan baik. Memenuhi segala keinginan apa yang diminta oleh dosen dalam hal positif itu adalah hal perbuatan yang terbaik. Oleh karenanya di dalam kitab Mahfuzat dikatakan, apabila seorang itu ingin mencapai sukses, maka orang tersebut harus bergadang di tengah malam hari. Sebagaimana dinyatakan, man talabal ula sahiral layail, bahwa seseorang yang ingin mencapai suatu kesuksesan, maka dia harus terus bergadang pada malam hari untuk merancang masa depannya tentang kesuksesannya. Pertanyaan kemudian untuk kita bersama adalah, seberapa hari, seberapa kali dalam satu minggu kita bergadang dalam rangka untuk memikirkan masa depan kita. Kenapa harus kita mempertanyakan semacam ini? Karena pemuda-pemuda terdahulu telah mengikrarkan, telah menyatakan diri kita bahwa bekerja keras merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Karena dengan tanpa bekerja keras, jangan harap bahwa kesuksesan tersebut akan kita capai. Karena landasan dalilnya adalah bahwa bekerja keras, waf'alul khaira, kita diminta untuk bekerja keras. Karena di ujung ayat tersebut adalah la'allakum tuflihun. Karena tidak ada suatu hasil yang maksimal dengan tanpa dilaksanakan dengan secara kerja keras. Oleh karenanya, ini yang harus kita perhatikan secara bersama, bahwa generasi muda harus memperhatikan isi-isi yang terdapat dalam Sumpah Pemuda kemudian dielaborasikan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Masyarul muslimin rahimakumullah, di dalam kitab Mahfuzat selanjutnya, ketika kita dianjurkan untuk bekerja keras, bahwa di sana disebutkan bahwa as-sama'u la tumtiru dhahaban wala fiddatan, bahwa langit ini tidak akan menurunkan hujan emas dan perak. Apa makna yang dapat kita petik dari kata-kata mutiara ini? Makna yang pertama yang dapat kita petik, bahwa harus ada upaya kalau menginginkan sebuah kesuksesan tersebut. Mahasiswa ingin berharap IPK-nya tinggi, dengan tanpa masuk, tidak pernah masuk, jangan harap akan mendapat IPK-nya tinggi.
Bahkan mahasiswa ingin menggapai kesuksesan yang cemerlang dengan tanpa bekerja keras, jangan harap juga, karena langit tidak akan menurunkan hujan emas, wala fiddatan wala dhahaban, tidak akan menurunkan hujan emas dan tidak menurunkan hujan perak. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia. Kemudian Allah ini tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga kaumnya tersebut mengubah nasibnya diri sendiri. Sebagaimana dicantumkan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga kaumnya tersebut mengubah nasib dirinya sendiri. Oleh karenanya jelas apa yang digariskan di dalam firman Allah bahwa pemuda tidak boleh berpangku tangan, bahwa apa yang dilakukan oleh pemuda-pemuda pada masa itu 1928, 1988, mari kita ikrarkan, mari kita teladani, mari kita ikuti. Lebih-lebih apa yang melekat pada diri Rasulullah SAW adanya 4 karakter. Yang pertama adalah berkata jujur, kemudian yang amanah, kemudian yang tablik, kemudian yang patanah. Yang terakhir ini yang perlu kita cermati secara bersama, bahwa seorang mahasiswa, bahwa tidak hanya mahasiswa, kita umat muslim secara umum harus patanah, artinya harus cerdas. Karena dengan kecerdasan itu kita dapat menggapai kesuksesan di atas dunia ini. Karena orang yang sebaliknya tidak mungkin akan mendapat kesuksesan di atas dunia ini. Pesan moralnya dari khutbah yang sangat singkat ini adalah kita meneladani yang terbaik apa yang diikrarkan oleh pemuda pada masa itu dan apa yang sudah digariskan menjadi pedoman hidup, menjadi karakter yang integrasi di dalam diri kita untuk berperilaku jujur, untuk berperilaku amanah, untuk berakhlak mulia dan menyampaikan hal tersebut secara gamblang dengan tanpa tading-aling dan segala macamnya. Barangkali itu yang khotib dapat sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Barakallahu wa kumpi wa Qur'an azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillahi hamdan katsira kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad mattasalat ainun binazar wa udhunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma zahara wa ma batan wa hafizu ala ta'ah wa huduril jumu'ah wal jama'ah wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi binafsi wa thanna bi malaikati qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mari sama-sama kita berdoa. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal atiyat. Allahumma dafa'anna al ghala wal waba wal riba waz zina waz zalazil wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khassa wa an sairi biladil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim washkuru ala zikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha
إلا الله. Mohon luruskan sab. Sholli faradahu dimati rakatnya dan imaman itu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. ربك الورح. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك. الله
أكبر الله أكبر بكل الله أكبر الله أكبر صلوات الله والسلام عليك أشهد أن لا إله إلا الله اللهم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين ولا تجعلنا من الغافلين ولا تجعلنا من الغافلين اللهم إنا نسألك من قلب لا يخشى ومن نفس لا تسبع ومن دعاء لا يسمع من نفس لا تسبع اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع اللهم إنا نسألك بمعاقد الإزي من أرشك ومنتهى رحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجلال كلماتك التامة اللهم تقبل هذا الدعاء كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد والحمد لله رب العالمين